warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AutoCheck. Video ini tentang penggantian lampu depan ya. Ini aku beli orisinil dari Yamaha sekitar 200 ribuan. Nah, ini tanggalnya ya, pembeliannya bulan 4 tanggal 19. Nah, yang pertama itu sengaja saya ganti karena yang lama sudah rusak. Jadi kurang lebih motor ini sekitar 8 tahun lah berjalan dari baru. Ada masalah lampu. Memang kekurangan dari Mio M3 itu ya, lampu depan, lampu utama itu yang saya lihat dari motor-motor orang yang sama kayak motorku ini ya, itu kelemahannya mesti lampu utama. Mungkin karena kelistrikannya sering putus. Dan kelemahan yang kedua itu untuk selebornya, selebor depan itu mudah patah. Mungkin karena desainnya kurang bagus atau tidak seimbang antara yang bagian moncong depan atau belakangnya itu enggak seimbang mungkin ya. Nah, langsung saja ini tak unboxing. Nah, penampilannya seperti ini ya. Lampu depan reflektor lengkap, punya Mio M3. Bening sekali. Dan nanti ini rencananya akan saya kasih skotlet langsung. Nah, ini untuk kodenya ya, ada di sebelah sini ya, di bagian stainlessnya. Terus bagian bawah ini juga ada stiker-stiker. Nah, ini ada barcode-nya juga. Nah, ini produknya made in Indonesia, jadi buatan dari Indonesia, dalam negeri. Ini rencana mau tak kasih stiker pada bagian sen kanan kiri, karena itu menurut saya itu lebih bagus ya daripada putih. Ya itu memang tergantung masing-masing ya, relatif ya. Kalau saya suka itu yang warna kuning, jadi kayak motor jadulnya. Terus yang kedua menurut saya itu jadi enggak full semua putih, itu tergantung selera Anda ya. Ini cukup mudah sekali kok, jadi saya tidak perlu pergi ke bagian stiker, nanti tambah mengeluarkan biaya lebih. Jadi saya kerjakan sendiri untuk menghemat biaya. Diukur dulu, kalau bisa ini ya, pengguntingannya ini melebihi dari kotak sen tersebut. Nanti kalau sudah ditempel, nah, sangat mudah kita untuk motongnya ya. Ini bisa kita kira-kira segini ya untuk melebihi sennya. Nah, di sini saya tidak pakai air, langsung saja saya tempelkan begitu. Pastikan jangan kebalik ya, karena kuningnya ini kan transparan ya. Nanti kebalik, untuk mengelupasnya ternyata beda posisi. Langsung saja dilupas. Ini cukup mudah sekali ya, kalian bisa coba sendiri di rumah. Bahannya hanya tinggal beli skotlet stiker saja. Terus butuh ketelitian. Nah, ini tinggal kita tekan, kita buka perlahan-lahan. Jadi jangan dibuka secara langsung diplak gitu ya. Nah, kita coba pelan-pelan, kita buka, kita tarik, dibuka, terus kita ratakan agar tidak ada udara yang tersimpan. Karena ini kan alatnya terbatas ya, tidak sama seperti punya orang-orang yang spesialis stiker. Nah, ini hanya pengerjaan sendiri, dimodif sendiri, sesuka hati. Nah, kalau sudah, tinggal kita yang bagian lebih ini ya, tinggal kita bengkokkan, kita tempelkan bagian luarnya untuk lekukannya biar lebih lengket, jadi enggak kesenggol. Nah, di sini saya pakai pemanas yang digunakan LCD HP. Ternyata ya sangat berguna juga, karena juga alatnya terbatas sekali. Kita tinggal tekan, tinggal ratakan bagian yang lekuan-lekuan yang melebihi dari kaca
sen ini ya. Ini cukup hangat kok, jadi tidak perlu lama-lama ya. Takutnya kalau lama-lama pemanasan itu nanti bisa meleleh dan merusak bagian stikernya. Akhirnya tidak jadi dan buang-buang duit, buang-buang stiker juga, dan pekerjaan tidak selesai. Nah, ini tinggal diratakan aja, kita urutkan pakai jari, kita tekan-tekan untuk bagian lekuannya ini ya. Kalau ada yang bermasalah tinggal kita panasin lagi. Nah, ini pengerjaannya cukup cepat sekali kok, tidak menunggu berjam-jam atau setengah jam. Memang di sini dibutuhkan ketelitian, kesabaran agar mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Kita cari celah-celahnya yang susah untuk dibengkokkan, tinggal dipanasin dulu, terus diratakan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan pisau atau cutter yang tajam sekali ya. Kita cari dulu selanya antara lampu sen dan bagian tengah ini kan ada lampu kotanya ya. Nah, untuk lampu kotanya ini kan warna kuning ya. Nah, ini ada selanya yang lurus ini. Kita paskan dulu posisi penyopekannya. Dan pastikan ini cutternya yang cukup tajam ya. Karena dia tuh melekatnya di bagian situ, lemnya. Kalau nggak tajam nanti kita bisa tekan berulang-ulang. Maka pekerjaan tidak cepat selesai. Juga harus hati-hati, harus ditekan agar sobek mengikuti pisau cutter. Lalu tinggal narik saja skotletnya atau stikernya. Nah, setelah itu langsung tak percepat ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Sekarang di bagian sebelah kiri dipasang juga skotlet, dan ini pastikan dicetak dulu ya, dibentuk dulu, harus melebihi kotak skotletnya agar terlihat rapi. Nah, jangan sampai kurang ya ukurannya ya, pastikan ukurannya itu lebih presisi ya. Nah, ini juga sama caranya, jadi hasilnya seperti ini ya. Bagian lampu utama tengah ini, nah kromnya ini kan sudah pecah tuh, maka saya ganti yang baru pakai dalam lampu ini. Terus ini maaf ya tidak saya video saat pembongkaran karena tidak ada kameramennya. Nah, saya ingin tahu ya, siapa di antara kalian semua yang punya motor ini Mio Entry sering lampu utamanya putus? Bisa di kolom komentar ya.